Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Salam sehat ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, alat tulis yang diperlukan, serta buku catatan. Dan nanti dalam video ini ada kuis yang harus kalian jawab. Jawabannya ada dalam video ini. Untuk itu, simak video ini mulai dari awal sampai akhir. Dan demi kelancaran dalam pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan menuliskan isi dari setiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi pada media cetak atau elektronik yang tepat. Dengan membandingkan artikel, siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan menganalisis, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara mandiri. Baik, pembelajaran kita akan mulai. Siapkan anak-anak ya. Perhatikan gambar kegiatan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Ya kan, ada yang membatik, ada yang memahat, ada yang mencari ikan, ada yang menanam padi. Ya, oke. Apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita membaca bersama. Buka buku tematiknya, tema 6 ya. Halaman 156 dan 157. Di situ ada bacaan yang berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya. Hentikan video ini, silahkan baca dulu bacaannya. Ya, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini adalah hasil tulisan, ya, hasil rangkuman. Ya, nanti kita akurkan, semoga sama dengan hasil Bapak yang ada di layar ini, ya. Kamu boleh pause dulu, hentikan dulu ya videonya. Yang paragraf pertama, masyarakat Indonesia menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Dan paragraf kedua, ada kecenderungan masyarakat mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Paragraf ketiga, desa adat beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Paragraf keempat, ada beberapa desa adat dari kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Seperti itu ya hasilnya. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskan kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dalam setiap kotak yang tersedia. Jadi tengah-tengah judulnya peran terhadap lingkungan sosial budaya.
Nah, yang pertama, masyarakat Indonesia menghargai warisan budaya nenek moyangnya, misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang sudah tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Dan yang keempat, ada juga berbagai desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik sebagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-Medawi. Para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda. Hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Batik dari daerah mana itu, Lan? Terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bagaimana nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya? Ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam, seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan. Motif batikmu lebih berwarna, tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang, aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Ya, aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-menurun, para pembatik memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam. Lalu dengan menggunakan canting yang juga terbuat dari logam, mereka mulai membatik. Setelah itu, kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam, lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu, kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik, Lani. Informasi dari media cetak elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya. Setelah saya mendengarkan penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik ya. Hebat. Saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat di Indonesia. Kita cari tahu dari media elektronik lainnya yuk. Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapat banyak manfaat. Baik anak-anakku yang terkasih, buka halaman 160 dan 161. Kalian baca bacaan yang berjudul Perajin Batik Osing. Hentikan video ini, kemudian kamu baca dulu, kemudian kalau sudah selesai lanjutkan video ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, setelah menjawab pertanyaannya, kalian lanjutkan video ini. Nah, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan utama diadakan kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Tujuannya adalah diadakannya kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Yang kedua, apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya setempat. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Para perajin bisa untung lebih karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Keempat, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya?
masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar? Dan yang terakhir, adakah kegiatan serupa di daerahmu? Misalkan apakah tujuannya? Jawab masing-masing sesuai dengan lingkungan sekitarmu. Jika kamu perhatikan dengan seksama dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakan dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Maka tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Apa yang terjadi jika tanggung jawab kita tidak dilaksanakan? Demikianlah anak-anak ya. Baik, ini ada kuis yang harus kalian jawab. Tiada pertanyaan dan jawabannya bisa disimak dalam video ini. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.